Assalamualaikum anak-anak sekalian, apa kabar? Masih semangat ya? Tentunya kalian masih semangat dan harus semangat. Pak Yahya hari ini akan memberikan panduan tutorial cara menyelesaikan tugas-tugas matematika kelas 7 yang ada di LKS ya, yang ada di halaman 11. Ada 3 bagian. Yang pertama, ayo berlatih, berkreasi, dan ayo bersikap. Kita bahas satu persatu ya. Di materi ini yang kita bahas adalah materi tentang KPK dan FPB. Tentu kalian mungkin sudah gak asing lagi ya kan? Apa itu FPB, apa itu KPK. Kita mulai ya. Di tugas pertama kalian di ayo berlatih ini terdapat soal tentukan FPB dan KPK dari bilangan berikut. Itu ada beberapa kombinasi bilangan ya. Yang nomor 1 itu 2 kombinasi bilangan, dan yang nomor 2 3 kombinasi bilangan. Oke, kita mulai ya. Kalian masih ingat bagaimana cara paling mudah untuk menentukan FPB dan KPK? Ya, adalah menggunakan pohon faktor. Kita mulai ya. Yang pertama, soalnya adalah tentukan FPB dan KPK dari bilangan-bilangan berikut ini. Yang pertama ada 20 dan 24. Yang kedua 40 dan 56. Yang ketiga 64 dan 72. Yang keempat 80 dan 90. Oke, Pak Yahya mau coba ambil satu contoh ya. Yang pertama tentunya kita tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 24 dulu ya. FPB dari 20 dan 24. Oke, apa langkah pertama? Kita cari dulu menggunakan pohon faktor. Ingat caranya ya. Kita bagi bilangan ini, kedua bilangan ini menggunakan bilangan prima, dimulai dari bilangan prima terkecil ya kan. Pasti bilangan prima terkecil adalah 2. Tuh, masih ingat ya. 20 bagi 2 hasilnya adalah 10 begitu. Kemudian 10 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Dapatnya 5. Betul. Tuh ya. Nah, apakah 5 bisa dibagi lagi? Tidak, karena 5 adalah bilangan prima. Artinya berarti pohon faktor ini selesai. Kita buat dulu pohon faktor atau faktorisasi prima dari 24. 24 kita bagi 2. Bisakah? Bisa. Berapa dapatnya? 12 ya kan? Kemudian 12 kita bagi 2 lagi. Bisa enggak? Bisa, ternyata dapat 6. 6 kita bagi 2 lagi, bisa enggak? Bisa, mendapatkan 3. Apakah 3 masih bisa dibagi? Tidak, karena 3 adalah bilangan prima. Maka selesai. Nah, sekarang kita tinggal menentukan FPB dan KPK-nya, ya kan? Tulis ini nih. FPB dari 20 dan 24 adalah cara menentukan FPB menggunakan pohon faktor adalah
kita cari faktor prima dari kedua bilangan ini yang sama saja, ya, hanya yang sama. Dan jika ada yang sama, kemudian kita ambil yang pangkatnya terendah, artinya yang jumlah faktor primanya terkecil, begitu ya. Kita lihat 20 ini ada 2, 2-nya ada 2 dan 5. Kemudian 24 ada 2 juga dan ada 3. Mana yang sama? Yang sama adalah faktor 2. Nah, karena di sini terdapat perbedaan, di bilangan 20 faktor 2 hanya ada 2. Di 24 faktor 2 ada 3. Maka yang kita ambil adalah yang terkecil. Nah, berapa? 2-nya ada 2. Begitu ya. Kita ambil yang terkecil, ini 3, ini 2, kita ambil yang kecil. Artinya 2-nya ada 2 atau 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. Maka FPB dari 20 dan 24 adalah 4. Selesai ya? Selesai. Silahkan kalian coba di soal-soal berikutnya. Ada B, C, dan D. Dan masih ada soal nomor 2 ya, silakan dicoba. Kemudian cara menentukan KPK-nya bagaimana? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari 20 dan 24 yang paling kecil yang sama berapa? Caranya gimana? Untuk menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih. Nah, di sini Pak ya contohkan KPK dari 20 dan 24 adalah kita ambil semua faktor prima yang ada, kemudian kita kalikan. Dan jika ada faktor prima yang sama, ini kebalikannya ya, kita ambil salah satu yang berpangkat lebih tinggi atau lebih banyak jumlahnya. Ya, coba kita cek di sini. Ada faktor prima apa saja? Berapa saja? Ada 2, kemudian ada 5 dan ada 3. Oke. Adalah 2 kali 5 kali 3. Atau kita urut ya, kita urut 3 lebih dulu. 3 kali 5. Ini 3 nih. Nah, sekarang 2-nya lebih dari 1 nih. Di bilangan 20, 2-nya ada 2, di 24 2-nya ada 3. Kita ambil faktor tertinggi, yaitu 2-nya ada 3 atau 2 pangkat 3. Begitu ya. Nah, ini. Maka kita akan ketahui KPK dari 20 dan 24 berapa. Oke. Sama dengan 2 pangkat 3 berapa, yuk? 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Maka 8 ya kan, kali 3 kali 5. Maka KPK-nya adalah 8 kali 3 berapa, yuk? 8 kali 3 24 ya kan. 24 dikali 5. Berapa 24 kali 5? 24 dikali 5 adalah 120. Maka atau jadi KPK dari 20 dan 24 adalah 120. Oke, paham ya? Mudah-mudahan sudah paham nih. Kalian coba kerjakan soal-soal berikutnya ya. Masih ada lagi nih. Nih, nomor 2. Selamat mencoba ya. Oke. Kalau begitu sekarang kita lanjut ke soal di bawahnya. Ayo berkreasi. Perintahnya, lakukan diskusi dengan temanmu untuk menyelesaikan permasalahan berikut ya. Karena kita masih dalam social distancing, oke, Pak ya akan pandu cara menyelesaikan soal-soal ini. Ini tentunya berhubungan dengan FPB dan KPK. Oke, Pak ya bacakan ya. Saya bacakan soalnya, perhatikan baik-baik. Nah, ini berhubungan dengan FPB dan KPK tentunya. Soalnya adalah
Ibu Nani memiliki 20 mangga. Kita catat nih 20 mangga. Kemudian 25 jeruk. Kemudian 35 rambutan. Tuh. Ini kita simpan sebagai bahan untuk menyelesaikan soal ini. Lalu ia akan memasukkan buah-buah tersebut, mangga, jeruk, dan rambutan, ke dalam kantong-kantong plastik. Ia menginginkan setiap kantong plastik memuat ketiga jenis buah-buahan tersebut dalam jumlah yang sama. Pertanyaan pertama, berapa banyak kantong plastik yang harus disediakan untuk membagi rata masing-masing jenis buah ini? Yang kedua, berapa banyak mangga, jeruk, dan rambutan dalam setiap kantong plastik tersebut? Berapa banyak mangga, jeruk, dan rambutan? Dalam setiap kantong plastik. Oke, soal nomor 1 bisa kita jawab dengan cara menentukan FPB, karena masing-masing buah ini akan kita masukkan ke dalam kantong plastik yang sama agar masing-masing buah ini jumlahnya sama di setiap kantong plastik. Maka berarti yang ditanyakan pada nomor 1 ini maksudnya adalah FPB-nya berapa. Di nomor 2, kamu hitung setelah kamu dapat masing-masing kantongnya, maka hitung di setiap kantong plastik mangga itu ada berapa, jeruk itu ada berapa, dan rambutan ada berapa. Langkahnya adalah kita cari dulu FPB dari ketiga bilangan ini. Buat pohon faktor ya. 20 itu nih ya, 20 bagi 2 10, 10 bagi 2 itu 5. Kita cari faktorisasi prima dari 25. 25 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, kita bagi 5, dapatnya 5. Selesai, nggak bisa dibagi lagi ya kan. Kemudian 35 kita bagi 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, kita bagi 5, dapat berapa? 7. Selesai, nggak bisa dibagi lagi karena 7 bilangan prima. Nah, ketahuan sudah FPB-nya berapa, Nana? Oh, gampang. FPB-nya kita cari faktor yang sama nih. 5 ada, 5 ada, 5 ada. Kita ambil yang paling sedikit, 5-nya hanya 1. Selesai. FPB-nya berarti 5. Kita bisa menjawab soal nomor 1. Berarti kantong plastik yang harus kita sediakan adalah 5 buah kantong, ya kan? Nah, kalau kita bagi menjadi 5 kantong, kita jawab soal nomor 2. Berarti berapa banyak? Kita bagi masing-masing jumlah buah ini dengan FPB 5. Itulah jumlah buah dalam setiap kantong, ya kan? Nih, mangga 20 bagi 5. Kemudian jeruk 25 dibagi 5. Kemudian rambutan 35 dibagi 5. Berarti dalam setiap kantong buah mangganya itu adalah berapa nih? 20 bagi 5. Oke. Kemudian dalam setiap kantong jeruknya ada berapa nih? 25 bagi 5. Dan berapa jumlah rambutan dalam setiap kantong plastik? 35 bagi
5. Oke, selamat mengerjakan. Kita ke soal ayo bersikap. Ya. Soal ayo bersikap. Kerjakan soal di bawah ini, kemudian terangkan hasil jawabanmu di depan kelas. Nah, nanti kalau ada kesempatan, kamu diperintahkan untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan jawaban ini di depan kelas ya, di depan teman-temanmu. Nah, ini ya. Soal ayo bersikap. Pak Fauzan membuat 24 pisang goreng. Kita catat dulu nih. 24 pisang goreng. Kemudian 36 ketela goreng. Dan 72 tahu goreng. Oh, ini kita simpan sebagai bahan. Pak Fauzan akan memasukkan gorengan-gorengan tersebut ke dalam kardus kecil. Nah, dimasukkan ke dalam kardus kecil. Banyak pisang goreng, ketela goreng, dan tahu goreng pada setiap kardus sama. Berarti kuncinya adalah FPB, karena masing-masing gorengan ini nanti akan dimasukkan ke beberapa kardus dan jumlahnya sama. Tuh, berarti kuncinya FPB ya. FPB. Kemudian berapakah banyak kardus kecil yang dibutuhkan Pak Fauzan? Ya, FPB tentunya ya. Oke. Begitu saja ya. Nah, selamat